pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net ya, masih tentang financial freedom, 7 steps to financial freedom ya. Jadi kita baru saja berbicara mengenai 3 pilar untuk menopang financial abundance mindset ya. Jadi pilar pertama tadi optimisme ya, keyakinan akan masa depan Anda ya. Dan yang kedua ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah resiliensi ya, daya ketangguhan mental atau keuletan bahasa simpelnya. Keuletan mas. Ketangguhan mental. Atau resiliensi. Ya. Karena berbagai studi pernah dilakukan sebuah studi nih, Bapak Ibu menarik di antara ribuan sales, ya, orang salesman di luar negeri di Amerika ya. Ternyata dari ribuan sales yang sukses itu, salah satu elemen yang paling pertama muncul di peringkat pertama itu yang membuat mereka sukses itu ya ini, Bapak Ibu, resiliensi. Yang kedua optimisme. Ya. Jadi 2 pilar itu sangat kunci. Ketika Anda punya resiliensi dan kemudian punya optimisme, ya, atau mungkin Anda bisa resilient karena Anda optimis, itu sudah merupakan senjata maut untuk mengubah nasib. Kalau Anda punya resiliensi dan optimisme, itu impossible is nothing. Impossible is nothing, kata slogannya Adidas. Ya. Nah, mari coba kita lihat ya resiliensi ini, Mas. Bapak, Ibu-ibu ya. Di slide di screen berikutnya bisa Anda lihat ini. Pilar kedua dari financial abundance mindset adalah resiliensi. Selalu gigih berjuang dan terus ulet berusaha untuk mengatasi setiap tantangan yang ada demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Keep moving, keep fighting till the end. Ketika Anda gagal 5 kali, Anda bangkit 6 kali ya. Ketika Anda gagal 7 kali, Anda bangkit 8 kali. Itu resiliensi. Ya, resiliensi, the power of kepepet. Ya, ketika Anda gagal, malah kemudian makin memepet diri Anda. Ya, melenting. Ya. Nah, di screen berikutnya ini saya ceritanya, ini persistence ya, sama. Resiliensi itu seperti persistence ya. There is no giant step that does it ya. It is a lot of little steps. Ya, jadi persistence. Tadi sama dengan tadi saya bilang baby step ya, small steps. Small step kalau dilakukan terus-menerus ya bisa menjadi bukit juga Mas ya, Bapak Ibu-ibu ya. Langkah ribuan mil ya kata Sun Tzu ya, selalu dimulai dari langkah pertama. Ya. Omset ratusan juta selalu dimulai dari rupiah pertama gitu ya. Dan mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menjadi bukit itu resiliensi. Dan itu memang harus ada progres. Sense of progression ada. Nah, bagaimana caranya membangun resiliensi ya, Bapak Ibu-ibu ya? Ini penting ini. Ya, kenapa kok saya sering menyerah Pak Yodi ya? Saya sering tidak semangat gitu ya. Ketika saya mau usaha baru misalnya, ketika gagal kemudian saya langsung mudah menyerah gitu ya. Atau misalnya saya punya usaha cita-cita untuk membangun bisnis sampingan tapi tidak mulai-mulai atau begitu saya mulai dalam beberapa bulan sudah menunjukkan kegagalan, setelah itu ya sudah, saya tidak mau bangkit lagi. Itu resiliensi Anda rapuh. Atau misalnya Anda sudah punya program gitu ya, untuk mengubah nasib, kemudian Anda bergerak, tapi Anda tidak menyelesaikannya sampai tuntas, tidak finish. Anda hanya separuh perjalanan sudah menyerah, itu namanya tidak resilient. Atau ya tadi yang simple, malas. Mau ngapa-ngapain malas. Ya. Paling enak ya duduk leleh kayak gini, ya Bapak Ibu ya, sambil mendengarkan saya misalnya, atau membaca blog saya, ya membaca Twitter saya, duduk leleh kayak gini. Ya nasib Anda tidak akan berubah Bapak Ibu ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib Anda kalau Anda sendiri tidak mengubahnya. Ya. Kenapa? Karena lazy, ya itu penyakit paling akut itu. Banyak orang tidak sukses, banyak orang tidak menjadi kaya karena simple, males. Ya. Tapi ada satu lagi sih selain males nanti yang akan kita bicarakan nanti sesudah video ini ya, yang juga jauh lebih krusial. Ya. Nah, kenapa kita resiliensinya rendah? Ya, ini saya akan cerita di screen berikutnya nih ya. Cara memelihara daya resiliensi atau willpower itu ternyata surprisingly Anda bisa lihat ya di screen Anda itu. Yang pertama, kurangi asupan informasi negatif atau berita-berita negatif. Dan yang kedua, kurangi sikap mudah mengeluh atau lingkungan yang mudah mengeluh. Ini ya Bapak Ibu-ibu. Ya.
Jadi resiliensi itu sebenarnya mudah menguap dan akan jauh lebih mudah menguap ketika Anda selalu diekspos oleh berita-berita negatif. Ini penelitian terbaru ini mengejutkan juga. Ternyata kekuatan otak Anda untuk resilient itu mudah dihancurkan ketika Anda melihat setiap hari berita-berita negatif itu yang ada di televisi itu. Bencana alam, korupsi, konflik, ya kisruh, tawuran, ya, anggota DPR yang tidak bagus dan seterusnya gitu. Ketika Anda tiap malam ya, atau tiap hari diekspos oleh berita-berita negatif kayak gitu, Anda akan overwhelm ini otak Anda, Mas. Dan yang mengejutkan daya resiliensi Anda pelan-pelan turun juga. Itulah kenapa saya sudah selalu bilang ya, kalau bisa ya kurangi asupan Anda nonton televisi atau membaca sosial media yang ngawur, yang penuh dengan sampah ya. Banyak juga kalau Anda ikut Facebook ya, mungkin banyak teman-teman Anda yang share artikel-artikel yang membuat Anda emosi, membuat Anda terpicu emosinya. Ya, atau mungkin bahkan isinya berita sampah, hoax gitu ya. Itu dangerous itu. Kenapa? Karena riset membuktikan semakin Anda sering terekspos berita-berita seperti itu negatif yang tidak inspiring, yang tidak membuat Anda bersemangat, yang membuat Anda marah, itu pelan-pelan resiliensi Anda mudah turun. Willpower Anda mudah turun. Jadi itulah saya terus terang sudah tidak pernah nonton televisi ya, saya sudah berulang-ulang bilang, ya, sudah 5 tahun saya tidak pernah nonton televisi kecuali National Geographic Channel, ya, NGC. Dan saya di Facebook saya juga sudah saya unfollow ya teman-teman yang tidak relevan. Ya, jadi kalau saya buka newsfeed Facebook saya itu isinya lebih banyak informasi-informasi yang inspiring, yang menggerakkan, yang penuh dengan kebajikan, bukan informasi-informasi sampah. Karena sosial media ini juga banyak junk information ya, overwhelm. Itu ya Bapak Ibu ya, resiliensi. Dan yang kedua tadi kurangi juga sikap mengeluh atau lingkungan kantor yang penuh dengan keluhan ya. Kalau Anda kerja di sebuah kantor, kemudian rekan-rekan kerja Anda selalu kalau makan siang isinya keluhan, ya, ngeluh ini, ngeluh itu, komplain ini, komplain itu, dan seterusnya, komplain terus. Itu juga membuat daya resiliensi Anda pelan-pelan nyungsep, Mas. Karena Anda penuh dengan toksik, penuh dengan aura negatif. Aura di lingkungan sekitar Anda itu negatif. Dan itu tanpa Anda sadari merenggut jiwa-jiwa resiliensi Anda. Membuat kapasitas resiliensi Anda itu semaput, Mas. Masuk ICU gitu ya. Karena sudah berita-berita negatif masuk terus, dan kemudian ketika kita kerja, lingkungan kerja kita penuh dengan aura negatif. Itu resiliensi Anda akan turun, akan kolaps. Jadi ya kalau bisa nanti ya solusinya saya akan tunjukkan di video-video berikutnya ya. Solusinya bagaimana kemudian setelah kita tahu bahwa resiliensi itu tadi ya membuat ada berita negatif, ada lingkungan kerja yang tidak positif. Ada kiat-kiatnya supaya Anda menjadi lebih resilient, kiat-kiat yang sangat praktikal. Ya, nanti akan kita bicarakan dalam video di bagian akhir dari sesi ini. Ya. Jadi itu Mas, Bapak, Ibu-Ibu ya, Mbak-Mbak ya, elemen kedua dari financial abundance mindset, ya, jadi resiliensi, ya, ketangguhan mental. Dan again ketangguhan mental itu tidak hanya dilacak dari kemauan diri Anda sendiri ya. Itu mitos juga ya, kalau Anda merasa bahwa Anda itu bisa memotivasi diri Anda sendirian gitu ya, dari hati yang paling dalam, itu mitos. Karena riset menunjukkan pengaruh lingkungan itu sangat kuat untuk membunuh motivasi Anda. Motivasi Anda itu, resiliensi Anda itu mudah terkapar kalau lingkungan Anda itu tidak kondusif. Ya. Jadi bukan hanya karena diri Anda. Anda mungkin sudah kuat, ya, tapi tadi terpapar berita-berita negatif terus, informasi-informasi negatif, pelan-pelan Anda akan roboh juga. Jadi harus hati-hati ya. Solusi praktisnya tadi ya, kurangi asupan informasi negatif, dan kemudian carilah lingkungan pergaulan yang positif, ya. Dan jauhi teman-teman yang toksik, yang destruktif. Anda lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang pikirannya itu selalu positif. Orang-orang yang selalu mensyukuri hidup. Ya, nanti pelan-pelan Anda akan tertular, resiliensi Anda pelan-pelan bangun juga. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Selamat pagi.